Ibu mertua memerintahkan orang untuk memaksa menantu perempuannya di meja operasi. Hari ini dia harus melihat dengan jelas apakah yang dikandung menantu perempuannya adalah laki-laki atau perempuan. Namun, saat dokter menempatkan alat pada perut wanita untuk pemeriksaan, dia terkejut menemukan bayi sedang menari di dalam perutnya. Apa ini? Makhluk jahat. Yang dikandung ini pasti makhluk jahat. Ibu mertua segera memerintahkan dokter untuk menggugurkan anak aneh ini. Namun, wanita itu berjuang sekuat tenaga untuk menyelamatkan anaknya. Saat dokter mengeluarkan jarum suntik besar, ketika dia bersiap untuk melakukan tindakan kejam padanya, wanita itu menggunakan segala cara untuk melepaskan diri dari ikatan. Akhirnya, dia berhasil melarikan diri dengan susah payah. Dia bersumpah, dia tidak akan pernah memaafkan keluarga ibu mertua yang jahat ini seumur hidupnya. Dengan begini, wanita itu diam-diam melahirkan putrinya dan membesarkannya. Tak pernah terbayangkan gadis kecil itu tumbuh menjadi lebih aneh. Dia meletakkan liontin tanda cinta milik ibunya di atas meja. Kemudian, dia mengucapkan mantra dengan gerakan tangan untuk melakukan sihir. Tidak sampai 3 detik, dia berhasil mengunci posisi ayahnya yang belum pernah ditemui. Segera dia berniat mencari ayahnya secara diam-diam tanpa maminya. Udang kulit keras, ayo kita cari ayah. Dan gadis kecil itu baru saja pergi. Mami kemudian kembali ke rumah, melihat putrinya terbang di udara sambil mengendarai sapu. Wanita itu langsung terkejut dan ternganga. Gadis kecil itu setelah beberapa saat terbang, dia dengan cepat sampai di kota tempat ayahnya berada. Segera dia menyimpan udang kulit keras itu. Dia mengenakan kacamata hitam yang gagah. Dia kemudian melompat-lompat dan berlari ke depan. Sementara itu, ayahnya sedang menanggulangi pengkhianat di perusahaannya. Setelah memukuli lawannya dengan keras, dia mengangkat tangannya dan memerintahkan orang untuk menguburkannya hidup-hidup. Saat itu, gadis kecil berlari dengan gembira. Dia memeluk paha pria itu dan memanggilnya, ayah. Pria itu mengira dia hanya salah mengenali orang. Namun gadis kecil itu tetap penuh percaya diri. Dia mengklaim bahwa kompasnya tidak pernah salah. Namun asisten itu justru mengejek gadis itu karena tahayul. Dia segera ingin mengusirnya pulang untuk minum susu. Saat itu, gadis itu menyebutkan namanya. Pria itu menyadari bahwa namanya sama persis dengan nama yang dia dan istrinya pilih dulu. Persis sama. Dia pun mulai percaya sedikit pada kata-kata gadis kecil itu. Jadi dia meminta gadis itu untuk meramal bagaimana takdirnya yang terbaru. Hukum alam dan 5 elemen yang saling berhubungan. 5 elemen yang saling berhubungan. Tidak baik, ayah. Kamu akan segera mengalami kesulitan besar. Anak kecil, Shenzong ini memiliki kekayaan lebih dari 1000 miliar. Dia adalah sosok terkenal di Provinsi Selatan. Bagaimana mungkin bisa mengalami kesulitan besar? Ini benar. Sisi tidak pernah berbohong. Nomor telepon 88.368. Shen Sise. Ayah, lihat. Kesulitanmu datang. Ibu, kenapa kalian datang? Apa kamu masih berani bertanya padaku? Kamu hari ini sudah berjanji dengan orang itu. Ningning mengadakan pesta pertunangan. Banyak tamu sudah hadir. Lalu, di mana kamu? Kamu tahu Ningning. Betapa malunya. Bu, aku tidak pernah mengatakan untuk bertunangan dengannya. Semua ini adalah keputusan kalian sendiri. Jika bukan karena pernikahanmu, apa aku bisa melakukan ini? Sudah lebih dari 30 tahun. Tidak tahu bagaimana membangun keluarga. Setiap hari hanya tahu berkeliaran di luar. Siapa gadis kecil ini? Ayah, nenek ini sangat galak. Shen Sise, siapa dia? Kenapa dia memanggilmu ayah? Siapa dia? Apa hubungannya denganmu? Tentu saja ada hubungannya. Jiuhua Film. Bagaimana bisa tidak ada hubungannya dengan saya? Bibi, Sisi bukan si imut. Kamu berkata kasar. Tapi itu akan membawa sial. Kamu si imut. Berani-beraninya mengutuk aku. Lihat saja, hari ini aku akan memukulmu. Apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa saya tidak boleh gila? Kau tahu saya hari ini betapa malunya di pesta pertunangan? Paman jahat. Kamu pergi saja. Anak kecil yang manis. Kau berani mendorong saya. Kau tahu betapa mahalnya baju ini? Menjualmu pun tidak akan cukup untuk membayar. Sudah cukup, jangan ribut. Sise, berikan saya penjelasan yang baik. Anak kecil ini, dari mana dia datang? Saya tidak tahu. Tapi, dia memanggil saya papa. Jadi, dia putri saya. Apa maksudmu? Oh, saya mengerti. Apa kau merasa saya memaksamu menikah? Seenaknya mencari yang manis di luar. Apa kamu marah padaku? Nenek, jika kau terus bicara sembarangan, akan ada masalah besar. Diam. Anak kecil yang entah dari mana. Berani mengajariku? Lihat saja, saya akan urus kamu. Bibi, biarkan saya yang mengurus. Anak kecil yang manis ini. Tadi dia berani mendorong saya. Hari ini saya akan memberinya pelajaran. Anak kecil yang manis. Lihat saya tidak akan menghukummu. Jiumi, Ziki Film. Lining, kau berani memukulku. Jiu Sao Film. Apa yang sudah aku lakukan? Kau ini bodoh sekali. Bahkan memukul kepalaku.
Aku melihat kau melawan takdir. Pukulan yang bagus. Lihatlah, mengucapkan kata kasar. Itu pasti akan membawa sial. Bibi, aku baru saja mau memukul anak kecil yang imut ini. Aku tidak berniat memukulmu. Lalu, bagaimana dengan tamparan ini? Bisa sampai ke wajahku. Aku mengerti. Pasti ini anak kecil yang imut. Dia sangat aneh. Tidak ada yang aneh seperti itu. Aku tidak percaya. Ibu, sudah cukup. Dia hanya seorang anak. Apakah ayah melindungiku? Aku sangat senang. Anak-anak itu tidak ada artinya. Jangan berpikir mencari orang asal dari luar untuk masuk ke rumah Shen. Aku beritahu kau, selama aku di rumah, dia tidak akan bisa masuk ke rumah Shen. Keluarga Shen, hukum alam, 5 elemen yang saling berhubungan. Tidak baik. Keluarga Shen akan hancur. Kau ini anak yang imut. Apa yang kau katakan? Keluarga Shen menguasai provinsi selatan. Sudah bertahun-tahun. Bagaimana bisa runtuh begitu saja? Si kecil yang lucu. Berani-beraninya mengutuk keluarga Shen. Pantas dipukul. Tuan Shen. Kakek Shen mendadak mengalami pendarahan otak. Dalam keadaan kritis. Apa? Kakek. Anak perempuan sialan ini. Sekarang pergi kemana lagi? Tabib San, bagaimana keadaan ayah saya? Tuan Shen, kakek mendadak terkena penyakit parah. Keadaannya sangat buruk. Saya khawatir saya juga tak berdaya untuk menyelamatkan. Bagaimana bisa begini? Bukankah kamu dikenal sebagai dokter agung di negara ini? Segera cari cara. Saya masih punya satu cara. Dapat untuk kakek. Memperpanjang umur secara paksa melawan takdir. Itulah yang membutuhkan darah anak laki-laki keluarga Shen. Darah anak laki-laki. Keluarga Shen tidak memiliki keturunan setelah saya. Dari mana saya bisa mencari darah anak laki-laki? Ayah, saya adalah keturunan keluarga Shen. Kamu, anak kecil. Kamu tidak ada artinya. Jangan bersikap bodoh di sini. Kakek dalam bahaya besar. Ini bukan saatnya untuk mengacau. Segera pergi dari sini. Itulah. Keluarga Shen sebelumnya selalu aman dan tidak ada masalah. Sejak bertemu denganmu, masalah terus berdatangan. Aku rasa kamu adalah bintang malapetaka. Yuanxi. Ayah, Sisi bukan bintang malapetaka. Sisi benar-benar bisa menyelamatkan kakek. Kamu masih saja berbicara sembarangan di sini. Jangan bikin keributan di sini. Ayo keluar bersamaku. Tunggu sebentar. Biarkan dia mencoba. Sise, yang berbaring ini adalah ayahmu. Ayah kandungmu. Apakah kamu yakin ingin menggunakan nyawa ayahmu? Apakah kamu bercanda? Sekarang tidak ada cara lain. Tetapi, situasi Shen sangat mendesak. Kesempatan hanya sekali. Apakah kamu yakin? Saya yakin. Baik. Ayo, Sisi. Anak kecil mungkin akan merasa sedikit sakit. Ya, Sisi tidak takut. Baik. Langit dan bumi bercampur. Nyawa diambil di tengah. Sudah sadar. Kakek benar-benar sudah sadar. Ayah, kamu benar-benar keturunan keluarga Shen. Tentu saja. Jika ayah tidak percaya, aku akan segera menelepon ibu. Ibu, segera datanglah. Aku sudah menemukan ayah. Ekspresi anak ini benar-benar mirip dengannya. Apakah mungkin? Sisi, katakan padaku. Namamu ibu. Kakek, ada apa denganmu? Kakek, sial. Garis keturunanku terlalu kuat. Kakek tidak bisa tahan sejenak. Tabib San, ini bagaimana? Selesai, garis keturunan bertabrakan. Kakek tampaknya harus mempersiapkan urusan akhir. Bagaimana bisa begini? HMPH, aku sudah bilang sebelumnya. Gadis sialan ini sama sekali bukan keturunan Shen. Sekarang kakek mengalami masalah. Apa kamu puas sekarang? Di usia kecil sudah belajar berbicara omong kosong. Aku lihat kamu hanya penipu. Asisten Sang, buang dia dari sini. Aku tidak akan pergi. Aku adalah keturunan Shen. Ayah, bantu aku. Tunggu. Dari mana kamu mendapatkan giok ini? Itu adalah hadiah untuk Mama. Aku yang memberikannya. Suka? Sisi, katakan padaku di mana Mama. Shen Sise. Lepaskan anakku. Mama, tidak apa-apa. Kenapa dia? Meng Meng, aku mencarimu selama 6 tahun. Selama bertahun-tahun ini, kamu kemana saja? Lepaskan. Saya tidak mengenalmu. Tuan ini, tolong jangan berbuat nakal. Sisi pergi bersama Mama. Meng Meng. Saya tahu tahun-tahun ini, ibu saya melakukan hal-hal yang buruk. Bisakah kamu tinggal bersama Sisi? Saya akan memperbaiki segalanya untuk kalian. Apa yang kamu miliki untuk memperbaiki segalanya? Karena dulu, kamu tidak ingin aku dan anak ini. Sekarang untuk apa membicarakannya lagi? Kata-kata pura-pura seperti ini. Keluarga Shen yang dingin dan tidak berperasaan.
Sekarang saya hanya berdiri di sini. Sudah merasa muak. Meng Meng, maukah kamu mendengarkan penjelasanku? Tidak perlu menjelaskan. Saya tidak ingin terlibat lagi dengan keluarga Shen. Dalam urusan apapun. Mama, saya ingin papa. Dia bukan papamu. Kamu tidak punya papa yang sekejam itu. Ayo pergi. Cucu perempuanku yang baik, jangan pergi. Papa, kamu sudah bangun ya? Kakek, kamu sudah tidak apa-apa. Selesai, kenapa orang tua ini bisa bangun lagi? Saya baik-baik saja. Sise, cepat ambil kembali putri kecilku yang baik. Dia yang menyelamatkanku. Kakek, kamu salah paham, kan? Anak ini adalah makhluk jahat. Bagaimana mungkin aku akan menyelamatkanmu? Diam kamu. Satu demi satu, anak-anak. Siapa yang memberimu keberanian? Berani sekali kau menilai keturunan keluarga Shen. Ayo, panggil dia. Panggil kakek untuk melihat. Tidak, Sisi adalah anak yang saya besarkan sendiri. Dia tidak bermarga Shen. Dia juga tidak akan menjadi keturunan keluarga Shen. Ayo pergi. Meng Meng. Sise, berhenti. Dengar apa yang ibu katakan. 6 tahun yang lalu, aku dan Ding Ding pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Anak itu benar-benar makhluk jahat. Tidak bisa dimaafkan. Jika kamu berani mengejarnya hari ini, maka aku tidak akan menjadi ibumu. Xiao Fang. Urusan keluarga Shen. Tidak perlu kamu yang mengurusi. Perempuan itu berbicara. Sise, mereka, ibu dan anak, berada di luar. Mengembara selama 6 tahun. Tidak tahu sudah mengalami berapa banyak penderitaan. Hari ini akhirnya kembali. Aku akan meminta kamu melakukan apapun untuk membawa mereka kembali ke keluarga Shen. Tenang saja, Pak. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Sisi, mulai sekarang, kamu tidak boleh berkeliaran lagi. Mama pasti sangat khawatir padamu. Mama, Sisi tidak lari-lari. Sisi cuma pergi mencari papa. Dia bukan ayahmu. Orang-orang dari keluarga Shen juga bukan orang baik. Kamu tidak boleh lagi. Tidak boleh lagi berhubungan dengan mereka. Mengerti tidak? Sisi mengerti. Sepertinya ada salah paham antara papa dan mama. Sisi akan mencari cara agar papa dan mama bisa rukun. Meng Meng. Papa, kami di sini. Hei, Meng Meng. Kamu mau kemana? Meng Meng, turun dari mobil. Tidak bisa meninggalkan Sisi di rumah. Jika orang-orang dari keluarga Shen, jika mereka datang lagi dan membawa pergi, akan menjadi masalah. Sopir, bawa mobil ke Hengyu Group. Baik. Aku sudah mengirimkan nomor plat mobilmu. Tolong bantu aku cek. Mobil ini pergi kemana? Itu adalah Shenzong. Hei, kalian cepat lihat. Ada apa dengan Yuan Meng ini? Kenapa dia masih membawa anak ke kantor? Betul sekali. Siapa sih yang membawa anak ke tempat kerja? Sisi, kamu tinggal di sini dengan baik. Mama harus bekerja. Jangan mengacau. Tahu tidak? Yuan Meng, sekarang kamu sudah berani sekali. Absen tanpa alasan selama setengah hari. Apakah kamu masih ingin bekerja? Maaf, Menir Wang. Saya ada sedikit urusan pagi ini. Hanya omong kosong. Seluruh perusahaan, siapa yang tidak punya urusan? Hanya urusanmu yang penting. Maaf, Menir Wang. Saya akan tetap bekerja lembur malam ini. Saya pasti akan menyelesaikan pekerjaan sebelum pergi. Ah, anak nakal siapa ini? Perusahaan melarang dengan tegas. Tidak diizinkan membawa anak ke dalam perusahaan. Apa yang terjadi ini? Bekerja sambil membawa keluarga. Bisakah kamu bekerja dengan sungguh-sungguh? Maaf, anak di rumah sendirian, saya tidak tenang. Apa? Ini kamu lagi. Jangan kerjakan yang ada di tanganmu dulu. Ayo ikut saya ke kantor sekarang. Menir Wang, tutup pintunya. Maaf, Menir Wang, hari ini saya benar-benar minta maaf. Anda bisa memotong gaji saya. Saya tidak akan mengulanginya. Tidak ada kesempatan lagi. Ini dokumenmu. Bawa ini ke bagian HR untuk mengurus resign. Menir Wang, tidak bisa. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Tolong beri saya kesempatan. Beri saya satu kesempatan lagi. Memberi kamu kesempatan. Siapa yang memberi saya kesempatan? Tolong kamu mengerti. Sudahlah. Jangan berpura-pura kasihan di sini. Hukum alam dan 5 elemen yang saling berhubungan. 5 elemen yang saling berhubungan. Saya akan pergi menyelamatkannya. Lepaskan. Menir Wang. Jika kamu terus seperti ini, saya akan melapor ke polisi. Apakah kamu masih berani memukul saya? Selama kamu mau ikut saya, tidak perlu pergi. Kenaikan jabatan dan gaji hanya butuh satu kata dari saya. Itu semua bukan masalah. Kamu salah lihat orang. Saya akan mengundurkan diri sekarang juga. Mengundurkan diri. Apakah sekarang masih bisa mengundurkan diri? Bukakan pintunya, Mama. Bukakan pintunya, penjahat. Energi alam semesta. Selamatkan.
Ada apa dengan saya? Au, sakit sekali. Memanggilmu untuk mengganggu ibuku. Menirwang, apa yang kamu lakukan? Saya tidak tahu saya sedang melakukan apa. Saya sakit. Aneh sekali, seperti melihat hantu. Ini untuk apa? Apa ini? HMPH, biar kamu tahu jika kamu berani mengganggu ibuku. Sihir yang kuat. Apa penyakitmu ini? Saya tidak tahu apa yang sedang saya lakukan. GOC Film. Tangan ini tidak bisa dikendalikan. GOC Film. Laporan bulan ini harus segera diselesaikan. GOC Film. Ini anak siapa? Kenapa anak ini datang ke perusahaan? GOC. Anak kecil. Ini bukan tempatmu bermain. Segera pergi dari sini. Bidik jahat, kembalikan bonekaku. Siapa yang mengizinkanmu bermain di sini? Pergi sana. Bidik jahat. Pakaian baru yang saya beli. Kamu anak yang tidak tahu sopan santun. Lihat saja, aku akan menghukummu. Berhenti. Direktur Lin, kenapa kamu mengganggu anakku? Yuan Meng, anak ini adalah anakmu. Lihat apa yang dia lakukan pada pakaianku. Sudah berantakan seperti apa? Ibu, saya tidak melakukannya. Ini semua karena bibik jahat ini. Dia yang duluan merebut bonekaku. Ibu percaya padamu. Direktur Lin, berapa harga pakaianmu ini? Aku akan mengganti rugi padamu. Jangan ganggu anakku. Gaji kamu sebulan berapa ribu? Apakah bisa membayar? Pimpinan akan datang untuk inspeksi. Bagaimana aku bisa bertemu orang dengan ini? Semua ini salah anak ini. Lihat saja aku tidak memukulnya sampai mati hari ini. Tidak bisa. Siapapun tidak boleh menyentuh anakku. Kamu berani mendorongku? Cepat tarik dia jauh dari sini. Lepaskan aku. Berani mengganggu ibuku. Aku akan membuat kalian menyesal. Energi alam semesta. Kenapa ribut? Menirwang. Wajahmu. Semua ini karena wanita ini memukulnya. Apa? Yuan Meng. Aku tidak peduli lagi. Kamu harus mengeluarkan hari ini. 200.000 sebagai ganti rugi. Jika tidak, jangan harap untuk pergi. Menirwang. Jangan terlalu mendesak. Aku bahkan tidak mau gajiku. Apalagi yang kamu inginkan?